Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 IKMD 2022. Kali ini kami akan mempresentasikan bioetika kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Latar belakang dari pengangkatan topik presentasi kami adalah era modern membawa perkembangan pesat dalam teknologi dan ilmu kedokteran, memberikan harapan baru bagi banyak individu yang menghadapi masalah kesehatan. Namun, inovasi-inovasi tersebut seperti cloning, bayi tabung, transplantasi organ, dan abortus tidak lepas dari kontroversi moral dan etika yang mendalam. Isu-isu ini memengaruhi kebijakan kesehatan, praktik medis, serta tatanan sosial masyarakat. Bioetik muncul sebagai bidang kajian yang bertujuan untuk mengkaji dan memberikan panduan etik terkait isu-isu tersebut. Bioetik menjadi wadah penting bagi para ahli, praktisi medis, dan masyarakat umum untuk memahami dan mendiskusikan implikasi moral dan etika dari intervensi medis terbaru. Namun, dalam konteks masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang kuat, seperti Islam, pendekatan bioetik tidak bisa dilepaskan dari ajaran dan pandangan agama tersebut. Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya menawarkan panduan moral dan etika yang khas untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk isu-isu medis kontemporer. Dalam konteks masyarakat, memahami perspektif Islam terhadap bioetik menjadi sangat penting, baik dari segi kebijakan maupun praktik. Setiap isu seperti cloning atau transplantasi organ memiliki pertimbangan khusus dalam kerangka berpikir Islam. Oleh karena itu, bagi masyarakat Muslim, memahami pandangan Islam terhadap isu-isu ini bukan hanya menjadi penting, tetapi juga esensial untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan keyakinan mereka. Presentasi kelompok kami bertujuan untuk menggali, memahami, dan mempresentasikan pandangan Islam terhadap cloning, bayi tabung, transplantasi organ, dan abortus yang diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya mereka yang beragama Islam, untuk memahami panduan etika dan moral dalam menghadapi dilema bioetik dalam kesehatan masyarakat. Rumusan masalah berdasarkan topik yang kami angkat di antaranya: pertama, apa definisi dari bioetik? Kedua, apa saja prinsip yang terdapat dalam kaidah bioetik? Ketiga, bagaimana kaidah bioetik dalam pandangan Islam dan kaidah dasar Islam? Keempat, apa saja jenis bioetik dalam kesehatan masyarakat? Kelima, bagaimana keterkaitan kaidah bioetik kesehatan masyarakat? Dalam hal ini cloning, bayi tabung, transplantasi organ, dan abortus dalam kerangka berpikir Islam. Kemudian tujuan dari dibuatnya makalah ini sendiri adalah untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep bioetik dalam konteks kesehatan masyarakat dengan pendekatan berpikir Islam. Kemudian ada pula beberapa tujuan lainnya, yaitu untuk mengetahui definisi dari bioetik. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip yang terdapat dalam kaidah bioetik. Kemudian mengetahui kaidah bioetik dalam pandangan kaidah Islam. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis bioetik dalam kesehatan masyarakat, serta mengetahui keterkaitan bioetik kesehatan masyarakat terhadap peristiwa cloning, bayi tabung, transplantasi organ, dan abortus dalam kerangka berpikir Islam. Kemudian manfaatnya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bertambahnya wawasan maupun pengetahuan mengenai bioetik dan jenisnya dalam kesehatan masyarakat, serta cara kita mengimplementasikan kaidah bioetik dalam kesehatan masyarakat berdasarkan sudut pandang Islam. Yang kedua, memahami kaidah bioetik serta aplikasinya berdasarkan hukum Islam. Yang terakhir, membantu kita dalam menghargai nilai-nilai agama serta prinsip etika dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebelum kita membahas tentang bioetik, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari etika itu sendiri. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat istiadat, kebiasaan, dan karakter. Etika merupakan ilmu tentang moral, akhlak, serta ilmu tentang membedakan apa yang baik dan yang buruk. Prinsip etika dalam ranah kedokteran dikenal sebagai etika kedokteran atau juga sering disebut sebagai bioetik. Fokus utama bioetik adalah mengupas etika yang diterapkan dalam praktik pengobatan. Secara lebih luas, bioetik merujuk pada penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks ilmu biologi, pengobatan, perawatan kesehatan, dan bidang terkait lainnya. Bioetika juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan tindakan yang seharusnya dilakukan. Prinsip-prinsip bioetika terdiri dari prinsip otonomi, prinsip beneficence, prinsip non-maleficence, dan prinsip justice. Yang pertama ada prinsip beneficence. Secara garis besar, beneficence berarti tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Prinsip moral beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain atau pasien. Beberapa contoh penerapan dari prinsip beneficence ini adalah: 1. Melindungi dan menjaga hak orang lain. Yang kedua, mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain, dan sebagainya. Yang kedua ada prinsip non-maleficence. Prinsip non-maleficence memiliki arti melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau do not harm.
Yang ketiga ada prinsip otonomi. Makna dari otonomi individu adalah aturan pribadi atau perorangan dari diri sendiri yang bebas, baik bebas dari campur tangan orang lain maupun dari keterbatasan yang dapat menghalangi pilihan yang benar, seperti karena pemahaman yang tidak cukup. Beberapa cara untuk menerapkan prinsip ini dalam bioetik diantaranya, yang pertama ada menyampaikan kebenaran atau berita yang sesungguhnya, yang kedua ada menghormati hak pribadi orang lain, yang ketiga ada melindungi informasi yang bersifat rahasia, dan yang keempat ada mendapat persetujuan untuk melakukan tindakan terhadap pasien. Yang terakhir ada prinsip justice. Prinsip justice diterjemahkan sebagai penegakan keadilan atau kesamaan hak kepada setiap orang lain atau pasien. Definisi lainnya adalah memperlakukan orang lain secara adil, layak, dan tepat sesuai haknya. Keterkaitan bioetik dalam kerangka berpikir Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemampuan berpikir untuk menentukan keputusan yang baik bagi kemaslahatan bersama tanpa mendatangkan kemudaratan. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai pola pikir bahwa tiangnya seseorang adalah akalnya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Salah satu bentuk penerapan penggunaan akal dalam masa kini adalah bioetik itu sendiri, yang mengutamakan pengembangan berpikir guna menentukan etis tidaknya pengembangan ilmu biologi dan teknologi untuk kehidupan. Bioetika Islam atau Al-Akhlaq Al-Thayyiban merupakan pedoman Islam dalam mengatasi dilema bioetik atau permasalahan etika atau moral yang berkaitan dengan kesehatan dan bidang ilmiah biologis, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dasar-dasar bioetika Islam, semua keputusan dan tindakan harus sesuai dengan hukum Islam atau syariah dan etikat Islam. Semua prosedur medis dan perawatan, serta hubungan antara pasien dan profesional medis harus dilegitimasi atau diakui oleh sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Bioetika dibutuhkan untuk dapat mengontrol dan mendampingi perkembangan biologi modern agar diarahkan pada tujuan keamanan lingkungan dan kemaslahatan kehidupan manusia, serta penelitian yang sesuai dengan aturan atau hukum Islam yang ada. Nah, bioetika ini memang tidak tertera secara gamblang dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi bioetika ini memiliki tujuan atau makna sebagai solusi terhadap permasalahan moral yang terjadi, seperti halnya prinsip umum bioetika seperti otonomi, keadilan, kebermanfaatan, dan anti kejahatan yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Al-Quran jauh sebelum munculnya bioetika. Di antaranya dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 terkait aspek prinsip otonomi, Quran Surat An-Nisa ayat 58 terkait aspek keadilan, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 terkait aspek kebermanfaatan, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 terkait aspek anti kejahatan, serta masih banyak ayat Al-Quran lainnya. Selanjutnya, 6 prinsip bioetik Islam menurut Mustafa 2009. Yang pertama yaitu prinsip keadaan darurat, di mana unsur haram dapat menjadi diperbolehkan ketika darurat. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain dan semata-mata hanya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan. Selanjutnya, prinsip menjaga dan melestarikan kehidupan. Ini keputusan etik yang diambil hanya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kehidupan. Selanjutnya, prinsip untuk kepentingan yang lebih besar. Yakni pengambilan keputusan etik harus terkandung maksud untuk kepentingan yang lebih besar. Prinsip peluang keberhasilan, yakni keputusan etik yang diambil harus sudah memperhitungkan kemungkinan atau peluang keberhasilannya. Selanjutnya, prinsip manfaat dan mudarat. Keputusan etik yang diambil harus sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian, serta kemaslahatan dan kemudaratannya. Lalu, prinsip tidak ada pilihan lain. Keputusan etik yang diambil harus sudah memperhitungkan tidak adanya pilihan lain, sehingga keputusan tersebut harus diambil. Selanjutnya, mengenai kaidah dasar yang dijadikan pilar dalam pelaksanaan bioetik dalam Islam. Yakni menurut Abdul Hamid Hakim ada 5 kaidah dasar, yaitu yang pertama, kaidah niat. Ini setiap yang dilakukan manusia, baik yang berupa perkataan atau perbuatan, diukur menurut niat pelakunya. Apabila berlawanan antara ucapan dengan niat, kalau tidak ada hubungannya dengan orang lain, maka yang dipegang niatnya. Namun kalau berhubungan dengan orang lain, maka yang dipegang ucapan atau perbuatannya. Selanjutnya adalah kaidah keyakinan. Yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap dengan bukti penglihatan atau petunjuk tertentu. Sedangkan ragu adalah pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan
kesalahan tanpa dapat dipilih salah satunya. Jadi apabila seseorang telah meyakini suatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Selanjutnya yakni kaidah kemadaratan. Pada dasarnya, hukum Islam berusaha menjauhkan manusia dari kemadaratan, baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan kemaslahatan. Dengan darurat, akan adanya penghapusan hukum dan diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yakni kaidah kemadaratan. Pada dasarnya, hukum Islam berusaha menjauhkan manusia dari kemadaratan, baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan kemaslahatan. Darurat akan adanya penghapusan hukum dan diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kaidah kesulitan atau kaidah al-masyaqqah. Masyaqqat adalah kesukaran yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu. Apabila tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Kaidah ini dimaksudkan agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan oleh manusia kapan dan di mana saja, dengan memberi keringanan ketika mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Yang terakhir ada kaidah adat kebiasaan atau urf. Adat kebiasaan atau urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat kebiasaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu sahih dan fasid. Adat kebiasaan yang sahih adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara'. Sedangkan yang fasid ini adalah sebaliknya dari sahih. Oke, sekarang kita akan masuk ke cloning. Cloning itu sendiri apa? Oke, cloning itu berasal dari kata clone, C-L-O-N-E dalam bahasa Inggris. Kemudian clone itu sendiri berasal dari kata clone, K-L-O-N itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, secara kata-kata itu berarti potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Sedangkan secara terminologi, cloning itu adalah proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekul lainnya. Nah, terus ada berbagai macam metode cloning. Yang pertama adalah artificial embryo twinning dan somatic cell nuclear transfer. Untuk artificial embryo twinning ini itu dilakukan dengan melakukan separasi atau memisah manual embrio yang masih dini, sehingga menghasilkan sel-sel individu hingga membelah dan berkembang. Embrio diimplantasikan pada inang sampai sekiranya cukup berkembang dan siap dilahirkan. Nah, yang kedua itu tadi adalah somatic cell nuclear transfer atau disingkat SCNT. Metode ini dilakukan dengan menginjeksikan inti sel somatik ke dalam sel telur yang sudah dienuklasi. Sel somatik yang dipakai ini berasal dari selain sel telur dan sel sperma, kayak sel tubuh itu bisa berarti. Nah, sel telur dengan inti baru diimplantasikan pada inang substitusi. Sel tersebut kemudian dipanen dan digunakan sebagai kepentingan riset bioteknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seperti dalam aspek kesehatan dan aspek pengobatan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis cloning. Ada 3 jenis cloning yang sementara ini sudah diteliti, yaitu yang pertama adalah cloning molekul atau molecular cloning. Cloning DNA atau cloning molekul ini itu bertujuan menghasilkan sejumlah besar DNA yang identik, masuk gen, promotor, dan sebagainya. Untuk penelitian lanjut atau menggunakan DNA pada organisme yang intak untuk menghasilkan protein yang bermanfaat bagi penelitian maupun aplikasi bagi kesehatan masyarakat. Kemudian, yang kedua ada namanya cloning cell. Cloning ini bertujuan menghasilkan suatu populasi sel dari satu sel tunggal. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan cincin cloning. Suspensi sel tunggal yang telah dipapar dengan agen mutagenik atau obat-obat tertentu ditempatkan pada pengenceran tinggi untuk menghasilkan koloni-koloni yang terisolasi. Setiap koloni tumbuh dari satu sel tunggal. Sel-sel ini kemudian dikumpulkan dari dalam cincin dan dipindahkan untuk pengamatan atau penelitian lebih lanjut. Yang ketiga yaitu adalah cloning organisme atau disebut juga cloning reproduksi, yang bertujuan untuk menghasilkan organisme multisel yang identik secara genetik dan merupakan reproduksi aseksual di mana tidak terjadi fertilisasi. Cloning organisme ini dilakukan dengan cara transfer inti dari sel dewasa donor ke dalam sel telur tanpa inti. Bila sel telur telah membelah normal, maka akan dipindahkan ke dalam uterus inang substitusi, yang bisa berupa ibu kandungnya atau mungkin
apa itu perempuan lain, ya seperti itu. Kemudian klon yang dihasilkan tidak sepenuhnya identik, karena sel somatik dapat mengandung mutasi DNA inti. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai cloning organisme atau cloning reproduksi tadi. Nah, itu bisa juga disebut dengan cloning manusia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana suatu cloning manusia itu bisa terjadi. Yang pertama, yaitu sebuah sel diambil dari pria atau wanita donor, kemudian mengambil sel telur ibu yang subur. Kemudian setelah itu nukleus diambil, sel telur dipisahkan dari kode genetiknya, kemudian DNA diambil dari nukleus. Nukleus sel donor digabung dengan sel telur, kemudian sel telur diberi kode genetik donor. Setelah itu sel dikembangkan di laboratorium sampai menjadi embrio. Nah, setelah menjadi embrio ini bakal ditanam di uterus ibu atau ibu pengganti, yang kemudian janin menjadi salinan genetik yang persis dari sel donor. Oke, dalam cloning manusia ini sendiri, setidaknya terdapat 4 cara yang umum dilakukan. Yang pertama, yaitu dengan cara cloning dilakukan dengan mengambil inti sel wanita lain atau wanita pendonor yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat atau wanita inang yang nukleusnya telah dikosongkan. Yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan inti sel wanita kandidat itu sendiri dari sel telur milik sendiri, bukan dari wanita pendonor. Nah, 2 cara ini itu diharamkan dalam agama Islam karena dapat menimbulkan kerancuan pada sistem keturunan, padahal melindungi keturunan itu termasuk salah satu kewajiban agama. Juga apa itu dengan hubungannya dengan haramnya lesbian, karena tadi dijelaskan wanita dengan wanita. Jadi dengan lesbian sendiri itu sudah haram dalam agama. Kemudian cara ketiga, yaitu dengan cara cloning dilakukan dengan menanamkan inti sel jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Nah, sel jantan ini bisa berasal dari hewan, bisa dari manusia. Nah, manusia ini juga bisa berasal dari suaminya sendiri, atau bahkan orang lain, laki-laki lain yang bukan suaminya. Nah, terus yang cara terakhir atau cara keempat, cloning dilakukan dengan cara pembuahan, fertilisasi ovum oleh sperma. Nah, bisa dengan hubungan seksual atau tanpa hubungan seksual. Yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak. Nah, untuk cara ketiga sama cara keempat ini sendiri, itu jelas-jelas haram kalau pendonornya atau laki-lakinya bukan suami dari wanita tersebut. Tetapi, andai kata kalau ternyata benar suami sendiri, nah hukumnya itu masih belum dapat ditentukan atau tawakuf. Nah, dilihat dulu kayak masalahnya atau mudaratnya dalam kehidupan sosial. Nah, dari apa itu penjelasan tadi itu dapat disimpulkan kalau cloning itu haram hukumnya. Ya, dengan apa itu mempertimbangkan mudarat dan maslahatnya. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat. Dengan ditemukannya cloning ini terdapat berbagai manfaat. Yang pertama yaitu cloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak. Yang kedua, yaitu organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ sendiri, sehingga dapat meminimalisir risiko penolakan. Karena ketika orang melakukan transplantasi organ yang bakal dijelaskan, nah itu seringkali terjadi penolakan organ. Nah, dengan adanya cloning ini, ya dapat meminimalisir risiko tersebut. Kemudian, sel-sel yang dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan tubuh yang rusak, misalkan jaringan otot, urat syaraf, dan berbagai macam lainnya. Nah, teknologi cloning ini dapat memungkinkan para ilmuwan untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel yang ya ini dapat berguna seperti mengatasi sel kanker. Nah, selain itu dapat apa itu? Kita dapat menghambat proses penuaan di masa yang akan datang, diharapkan dengan apa yang kita pelajari dari cloning ini tersebut. Nah, kemudian teknologi cloning ini dapat memungkinkan untuk penyembuhan penyakit-penyakit keturunan seperti contoh ya kanker itu tadi, kayak untuk lain serangan jantung dan berbagai macam penyakit keturunan lainnya. Sekarang kita membahas cloning dan hubungannya dengan kerangka berpikir Islam. Oke, jadi cloning itu kalau dalam hewan itu hukumnya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, tetapi kalau diterapkan pada manusia, nah ini yang dapat menimbulkan masalah. Apa itu?
ya kita masih belum menyimpulkan kalau ini haram. Nah, kita akan membahas lebih detail kenapa ini dapat menimbulkan masalah sehingga dapat menyimpulkan bahwa cloning ini haram atau tidak. Nah, cloning ini sendiri masuk dalam ranah ijtihadah karena tidak tercantum dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Nah, kenapa kayak begitu? Nah, cloning dapat dilakukan tanpa peran dari laki-laki seperti yang kita sudah dijelaskan pada cara pembuatan cloning. Padahal sudah tercantum dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai pasangan untuk saling mencintai satu sama lain. Nah, seperti tercantum pada surat Ar-Rum ayat 21, yang berarti, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan istri untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Terus kemudian kita juga memiliki ayat lain yang menjelaskan tentang, ya bukan menjelaskan sih, tapi ya merembet-rembet ke bagian cloning ini. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kamu pula ada yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, ayat ini tercantum dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Oke, dalam cloning manusia ini sendiri, setidaknya terdapat 4 cara yang umum dilakukan. Yang pertama, yaitu dengan cara cloning dilakukan dengan mengambil inti sel wanita lain atau wanita pendonor yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat atau wanita inang yang nukleusnya telah dikosongkan. Yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan inti sel wanita kandidat itu sendiri dari sel telur milik sendiri, bukan dari wanita pendonor. Nah, 2 cara ini itu diharamkan dalam agama Islam karena dapat menimbulkan kerancuan pada sistem keturunan. Padahal melindungi keturunan itu termasuk salah satu kewajiban agama. Juga dengan hubungannya dengan haramnya lesbian, karena tadi dijelaskan wanita dengan wanita. Jadi dengan lesbian sendiri itu sudah haram dalam agama. Kemudian cara ketiga, yaitu dengan cara cloning dilakukan dengan menanamkan inti sel jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Nah, sel jantan ini bisa berasal dari hewan, bisa dari manusia. Nah, manusia ini juga bisa berasal dari suaminya sendiri atau bahkan orang lain, laki-laki lain yang bukan suaminya. Nah, terus yang cara terakhir atau cara keempat, cloning dilakukan dengan cara pembuahan, fertilisasi ovum oleh sperma. Nah, bisa dengan hubungan seksual atau tanpa hubungan seksual. Yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak. Nah, untuk cara ketiga sama cara keempat ini sendiri, itu jelas-jelas haram kalau pendonornya atau laki-lakinya bukan suami dari wanita tersebut. Tetapi andai kata kalau ternyata benar suami sendiri, nah hukumnya itu masih belum dapat ditentukan atau tawakuf. Nah, dilihat dulu kayak maslahahnya atau mudaratnya dalam kehidupan sosial. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan kalau cloning itu haram hukumnya. Ya, dengan mempertimbangkan mudarat dan maslahatnya. Kali ini saya akan membahas bayi tabung dalam kerangka berpikir Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal bayi tabung secara umum. Bayi tabung adalah metode melahirkan di mana pembuahan sperma dan sel telur dilakukan di luar rahim. Program bayi tabung dapat dilakukan dengan tujuan membantu kesuburan dan mencegah masalah genetik. Namun, terdapat sedikit permasalahan muncul karena sebelumnya belum dikenal anak dari program bayi tabung.
melainkan merupakan anak dari hubungan perkawinan langsung. Nah, ada beberapa jenis dari bayi tabung. Di antaranya yaitu dengan pembuahan dipisahkan dari hubungan istri, dengan wanita sewaan untuk mengandung anak, dengan sel sperma dari seorang pendonor, dan adanya bank sperma untuk praktek bayi tabung. Nah, lalu bagaimana untuk proses dari bayi tabung sendiri? Yang pasti, proses bayi tabung diawali dengan adanya sperma. Nah, sperma ini akan dipertemukan dengan saluran telur. Sebelum itu, dokter akan memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi dan menambahkan hormon penambah jumlah produksi pada sel telur. Nah, fase tersebut dapat mengakibatkan adanya efek samping. Setelah dokter menambahkan hormon penambah jumlah produksi telur, dokter akan menyatukan sel telur dan sel sperma di atas sebuah piring lab. Kemudian, dokter akan menyatukan hingga menjadi sebuah embrio. Setelah embrio menjadi, dokter akan mencangkokkan embrio tersebut ke dalam rahim wanita hingga embrio tersebut tumbuh dan berkembang menjadi janin, dan janin bisa terdeteksi melalui pemeriksaan USG. Sekarang kita akan membahas bayi tabung dalam kerangka berpikir Islam. Masalah bayi tabung menurut pandangan Islam termasuk dalam kontemporer ijtihad karena tidak ada hukumnya secara spesifik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fikih sekalipun. Masalah bayi tabung harus dikaji dengan metode ijtihad lazim, yaitu yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam. Sebagaimana dari laman NU Online yang berisikan bayi tabung tidak bisa dikatakan dengan hukum tunggal, yaitu bisa mubah atau boleh dan bisa haram. Bayi tabung bisa dikatakan halal dengan syarat sperma diambil dari suami dan indung telur dari istri dan kemudian dicampurkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, sperma suami diambil dan disuntikan ke saluran rahim istri atau disemaikan langsung ke dalam rahim istrinya. Hal ini diperbolehkan sepanjang kondisi pasangannya meminta inseminasi buatan untuk membantu suami istri mempunyai keturunan. Di sisi lain, bayi tabung bisa dikatakan haram ketika sperma yang diambil dari laki-laki ditanamkan ke dalam ovarium perempuan bukan istrinya, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, ovarium diambil dari perempuan yang dibuahi dengan sperma yang diambil dari laki-laki yang bukan suaminya, lalu ditransplantasikan di dalam rahim si perempuan. Ketiga, sperma dan ovarium yang telah dibuahi adalah milik pasangan suami istri, lalu ditanam di rahim perempuan lain yang sudah siap berisi inkubator benih mereka. Yang keempat, sperma dan ovarium yang telah dibuahi berasal dari laki-laki dan perempuan lain, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim perempuan si istri. Kelima, sperma dan ovarium yang telah dibuahi berasal dari suami dan istrinya, kemudian ditanamkan di rahim istrinya yang lain. Jumhur ulama mengatakan haram karena sama saja seperti zina yang mencampur adukan nasab dan hukumnya anak tersebut tidak sah. Nah, ada beberapa tafsir Al-Quran dan hadis tentang bayi tabung. Yang pertama, disebutkan dalam surat Al-Luqman ayat 14, dijelaskan bahwa dalam hukum Islam, status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum adalah tidak sah. Kemudian ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain, itu istri orang. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Serta terdapat dalam surat Ad-Din ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi yang dapat kita pandang dalam bayi tabung diperbolehkan saja, asalkan tetap mengikuti syariat-syariat dan pedoman-pedoman Islam, sehingga bayi yang ditabungkan menjadi bayi yang sah dari pasangan suami istri. Dan dokter yang menangani program bayi tabung adalah dokter dari kaum perempuan dan bukan dari lawan jenis laki-laki. Yang
selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai transplantasi organ. Transplant berasal dari bahasa Inggris yaitu transplantation, dari dua kata yaitu trans dan plantar. Maksudnya adalah penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu yang lain. Dalam bahasa Arab, transplantasi juga dikenal dengan naqlu al-adza ziro'a al-adzai'i. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transplantasi merupakan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain, seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain, atau biasa juga disebut dengan pencakokan. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ merupakan pemindahan dari seseorang sebagai pendonor untuk mengambil salah satu organ dan mengganti ke organ tubuh orang lain yang sudah rusak atau tidak mampu berfungsi sesuai sedia kala, agar dapat bertahan hidup secara sehat. Lalu bagaimana sih transplantasi organ dalam kerangka berpikir Islam? Di dalam Al-Quran dan hadis sendiri hampir tidak ditemukan yang membahas secara detail tentang hukum mendonorkan anggota tubuh seseorang untuk transplantasi. Namun ada beberapa ayat maupun hadis yang menyinggung sedikit atau kias dalam membahas hukum yang berkenaan dengan transplantasi atau cangkok anggota badan. Sebagian dari ulama memperbolehkannya transplantasi organ, seperti Yusuf Qaradawi membolehkan, akan tetapi sifatnya tidak mutlak melainkan bersyarat. Maka dari itu tidak dibenarkan mendonorkan sebagian tubuh yang akan meninggalkan bahaya atasnya, dan tidak pula mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya dalam tubuh seperti hati dan jantung. Beberapa ulama pun juga melarang karena sesungguhnya manusia tidak mempunyai hak untuk memindahkan bagian dari organ jasadnya, meskipun itu berupa sumbangan atau pemberian, karena manusia sebagai ciptaan Allah dan tiada siapapun selainnya yang menciptakan. Ada beberapa alasan dilarangnya transplantasi organ tubuh, yaitu yang pertama, diharamkan bagi siapapun untuk merusak ataupun menghancurkan dan memotong dari beberapa organ manusia untuk menjaga keselamatan hidupnya dan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kepada kerusakan. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Alasan yang kedua yaitu pemindahan organ dan penanaman ke jasad atau tubuh yang lain menyebabkan rasa sakit kepada si pendonor, berdasarkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan memindahkan organ tubuh apabila kondisi pendonor masih hidup maka akan menyiksanya. Dan Nabi pun bersabda, dan janganlah diantara kalian saling menyakiti. Mayoritas ulama yang memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen berikut. Argumen yang pertama yaitu transplantasi yang bertujuan untuk perbaikan, berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Argumen yang kedua yaitu transplantasi yang didasari pada kedaruratan, berdasarkan Quran Surat Al-An'am ayat 119. Dan argumen yang ketiga yaitu transplantasi didasari pada kebutuhan, berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Transplantasi organ merupakan teknik kemajuan terbaru dalam ilmu kedokteran modern. Tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang transplantasi, sehingga sangatlah wajar jika banyak pendapat. Banyaknya pendapat terkait transplantasi organ menjadi bahan pertimbangan hingga saat ini. Transplantasi organ diperbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar'i dan tidak adanya kemudorotan bagi pendonor. Ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya. Dan apabila tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi. Tidak diperbolehkan karena tubuh manusia adalah amanah yang menyebutkan manusia sebagai objek material dan menimbulkan mudarat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aborsi. Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Latin, yakni abortio, yang memiliki arti gugur kandungan atau keguguran. Aborsi merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur dari rahim ibu yang dilakukan sebelum berusia 24 minggu. Aborsi dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi yang terjadi dengan tanpa sengaja dan aborsi yang terjadi secara disengaja. Aborsi yang terjadi tanpa ada kesengajaan disebut abortus spontaneus. Abortus spontaneus adalah aborsi yang terjadi secara alamiah, yaitu dengan sendirinya. Tidak dapat dilakukan medis maupun mekanik. Penyebab yang sering terjadi adalah karena cacat, yaitu tidak sempurnanya sel telur dan sel sperma,
atau bisa juga karena penyakit yang diderita oleh ibu. Kemudian, aborsi yang terjadi secara disengaja disebut abortus provocatus. Abortus provocatus dibedakan menjadi dua. Pertama yaitu abortus artificialis therapicus, yang dimana aborsi dilakukan oleh dokter atas indikasi medis. Aborsi ini dilakukan demi kepentingan dan keselamatan ibu. Kedua ada abortus provocatus criminalis, yang merupakan aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Aborsi ini biasanya dilakukan pada kehamilan yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar pernikahan maupun karena faktor ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah aborsi dalam kerangka berpikir Islam. Di sini terdapat dalil yang menyatakan bahwa Islam melarang untuk membunuh anak. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33. Belakangan ini, ketika fenomena aborsi muncul dalam masyarakat, para ulama tidak menemukan ayat yang membicarakannya secara khusus, sehingga terbuka untuk dinyatakan bebas nilai atau tidak dihukum. Namun, dari segi prakteknya, ada kemungkinan aborsi tercakup dalam keumuman larangan membunuh. Sebagaimana telah diketahui, membunuh dilarang oleh Allah karena menghilangkan kehidupan. Oleh karena itu, para ulama berusaha mencari status hukumnya dengan cara qiyas berdasarkan kesamaan alasan, yaitu sama-sama melenyapkan kehidupan. Para ulama telah memperbincangkan mengenai hukum aborsi yang dikaji dalam Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ulama-ulama mempersoalkan aborsi dengan peniupan ruh, yaitu pada proses perkembangan janin di dalam kandungan yang membutuhkan waktu sekitar 120 hari sebelum ruh ditiupkan. Hal ini menjadikan peniupan ruh merupakan faktor yang penting dalam hukum aborsi dari pandangan Islam. Yang pertama adalah aborsi sebelum peniupan ruh. Pada aborsi ini terdapat 3 pendapat dari ulama, yaitu hukumnya boleh, hukumnya makruh, dan hukumnya haram. Yang pertama adalah hukumnya boleh. Sebagian ulama memperbolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. Pendapat ini dianut oleh ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya izin dari kedua orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud yang menunjukkan bahwa sebelum 4 bulan ruh ditiupkan ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati sehingga boleh digugurkan. Kemudian yang kedua, hukumnya makruh, dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan Imam Ar-Ramli sebagai salah satu orang ulama dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, hukumnya haram. Pendapat ini dianut oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Al-Jauzi. Kemudian adalah aborsi setelah peniupan ruh. Ulama sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan ruh hukumnya adalah haram. Hukum ini berlaku apabila pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat, yaitu apabila tidak ada alasan medis yang dibenarkan oleh agama. Aborsi tidak dibenarkan apabila dengan alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua dalam membiayai anaknya, faktor sosial, rasa malu, dan kehamilan di luar pernikahan. Beberapa ulama menyatakan bahwa aborsi
akibat dari kehamilan di luar pernikahan adalah haram karena janin hasil dari hubungan seks di luar pernikahan tetap memiliki hak untuk hidup dan lahir ke dunia. Dosa yang dipikul oleh kedua orang tuanya tidak dibebankan kepada janin yang tidak berdosa dengan menggugurkannya. Setelah penjelasan-penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan bioetik kesehatan masyarakat dengan kerangka Islam menempatkan prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, misalnya etika medis, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dapat dipadukan dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai keselarasan antara kepentingan individu dan sosial. Pendekatan bioetika dalam perspektif Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat manusia sebagai perintah Tuhan. Prinsip-prinsip seperti kepedulian terhadap jiwa, tubuh, roh, keluarga, dan harta benda merupakan dasar dalam pengambilan keputusan medis dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai isu-isu terkini seperti reproduksi, teknologi medis, pengobatan, dan pembagian sumber daya kesehatan harus mengikuti pedoman etika Islam untuk sampai pada keputusan yang berguna dan sesuai dengan ajaran agama. Pendekatan bioetika terhadap kesehatan masyarakat dikombinasikan dengan kerangka Islam mengenai landasan moral yang kuat untuk mengatasi masalah medis dan kesehatan yang dihadapi masyarakat di zaman modern ini.